Ini, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya dan teman saya dari kelompok PHD, yaitu Pasukan Hudang Berang. Nah, di sini ada saya sendiri, yaitu Faizal, dan teman saya, yaitu Rizwan. Nah, kita lanjut, kita, di sini akan mempresentasikan, eee, apa itu etika profesi dalam IT. Nah, di sini kita lanjut slide berikutnya. Mana nih? Nah, oke. Nah, di sini ada etika profesi komputer, yang di mana pengertiannya itu etika profesi komputer adalah seperangkat nilai, prinsip, dan standar yang mengatur perilaku para profesional dalam industri teknologi. Memahami dan menerapkan etika ini menjadi penting dalam dunia yang semakin tergantung pada teknologi. Jadi menerapkan, artinya itu etika profesi itu jadi menerapkan sebuah nilai-nilai, eee, dan prinsip-prinsip dan standar yang mengatur perilaku para profesional. Jadi, bagaimana sih kita sebagai profesi di bidang IT, ya kan, kayak nilai-nilainya kayak untuk tanggung jawabnya, terus terkait deadline-deadline yang sudah eee, tugas yang sudah diberikan dengan atasan. Nah, itu. Nah, kita lanjut lagi untuk slide selanjutnya. Nah, di sini ada kode etik dalam profesi komputer, yang di mana ada 4, yaitu, tanggung jawab, kerahasiaan, integritas, dan profesionalisme. Nah, di sini ada tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu profesional komputer harus bertanggung jawab atas pekerjaannya dan memperhatikan kepentingan klien serta masyarakat. Ya, misalnya kita, sebagai apa, NOC atau teknisi, kita harus, bertanggung jawab kepada, klien-klien ataupun partner-partner yang bekerja sama. Nah, yang kedua yaitu kerahasiaan. Nah, kerahasiaan ini, eee, yaitu kode etik memerlukan profesional komputer untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan kepada klien atau pengguna jasa. Nah, yang ketiga yaitu integritas. Nah, adalah keandalan dan integritas profesional komputer adalah kualitas yang sangat dihargai dan diperlukan dalam industri ini. Jadi, dalam arti integritas itu kayak misalkan, kualitas, eee, pelayanannya gitu terhadap klien, ya kan. Nah, yang keempat yaitu ada profesionalisme, adalah profesional komputer harus menjunjung tinggi etika kerja dan berperilaku dengan sopan dan bertanggung jawab. Nah, lanjut saja kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada tantangan etika dalam dunia komputer. Nah, tantangan tantangan etika dalam dunia komputer ada 3, yaitu satu, privasi dan keamanan, 2, sosial dan budaya, 3, keberlanjutan. Yang di mana privasi dan keamanan itu, eee, adalah data pribadi menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh para profesional komputer. Yang kedua, sosial dan budaya, yaitu yang mempengaruhi dinamika sosial dan budaya. Etika profesi komputer harus mempertimbangkan dampak-dampak ini. Nah, yang ketiga, keberlanjutan, yaitu penggunaan sumber daya yang ramah lingkungan dan
keberlanjutan menjadi pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam etika profesi komputer. Nah, kita lanjut aja ke slide selanjutnya, yaitu bisa diteruskan dengan teman saya, yaitu Muhammad Rizwan Lubis. Oke, baik. Melanjut yang sudah tadi dijelaskan oleh Faisal, di sini saya akan melanjutkan tentang etika profesi. Di sini ada pengaruh etika profesi komputer pada masyarakat. Jadi di dalam etika profesi komputer, kepercayaan masyarakat itu dijalankan dengan baik agar dapat terus aman, percaya kepada semua pengguna teknologi. Yang kedua, ada perlindungan data pribadi. Dengan mematuhi etika profesi komputer, masyarakat dapat memiliki kontrol yang lebih besar terhadap data pribadi mereka. Jadi mau sebagaimanapun tingginya kita berada, etika profesi tetap harus menjaga data pribadi si konsumen atau si pemilik akun atau klien. Yang ketiga ada keseimbangan kekuasaan. Ketika profesi komputer membantu mencegah konsentrasi kekuasaan di tangan sedikit orang dan memperjuangkan inklusivitas dan keadilan dalam teknologi. Oke, mungkin bisa di next. Oke, selanjutnya ada etika dalam pengelolaan data pribadi. Jadi ketika kita sebagai yang yang memiliki profesi sebagai di bidang komputer gitu, kita juga harus yang pertama transparansi. Jadi kita harus tentukan dan informasikan kepada pengguna bagaimana data pribadi mereka akan digunakan dan dilindungi. Yang kedua, kepatuhan peraturan. Patuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku seperti GDPR, GDPR, dan peraturan privasi data lainnya. Yang ketiga yaitu perlindungan keamanan. Jaga keamanan data dengan menggunakan langkah-langkah keamanan yang tepat seperti enkripsi dan sistem keamanan yang handal. Oke, mungkin bisa di next. Di sini ada konsekuensi pelanggaran etika komputer. Jadi yang akan diterima ketika kita melanggar kode etik dalam dunia komputer. Yang pertama yaitu penurunan kepercayaan. Jadi orang sudah tidak terlalu menyimpan rasa percaya kepada kita sehingga reputasi kita bisa jelek. Atau mungkin bahasanya itu pelanggaran etika dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap profesional atau perusahaan yang terlibat. Yang kedua, kita dapat dituntut oleh hukum. Kita mungkin bisa dijelaskan sebagai pelanggaran etika komputer dapat berdampak pada tuntutan hukum, denda, dan reputasi yang buruk. Yang ketiga, risiko kerugian bisnis. Jadi yang ketiga ini merujuk kepada diri kita sendiri, yaitu pelanggaran etika dapat mengakibatkan kerugian keuangan dan kerugian reputasi bagi perusahaan atau organisasi kita sendiri. Oke, next. Di sini ada upaya meningkatkan kesadaran akan etika profesi komputer. Yang pertama dalam bidang pendidik. Di dalam pendidikan yaitu meningkatkan pendidikan dan pelatihan mengenai etika profesi komputer pada mahasiswa dan profesional yang telah ada. Yang kedua, mengadopsi kebijakan. Jadi mengadopsi kebijakan di tempat kerja yang mengedepankan prinsip-prinsip etika komputer seperti keberlanjutan dan keadilan. Yang ketiga adalah kolaborasi, mendorong kolaborasi antar industri, pemerintah, atau masyarakat untuk menghadapi tantangan etika dalam dunia komputer. Oke, mungkin bisa next. Nah, Oke, saya kira cukup sampai di situ penjelasan dari etika profesi. Mungkin bisa dilanjut oleh Faisal jika ada tambahan. oke, makasih untuk teman saya, Rizwan. Nah, di sini kita sudah selesai slide-nya. Mungkin kurang lebihnya eh, s- seperti itu aja dari kelompok kami untuk tugas presentasi pengantar ilmu komputer. Nah, eh, di sini kami udah selesai. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Begitupun dengan teman saya. Saya akhiri presentasi ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.